Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ulfia Idris, NIM 019. Di sini saya akan membuat video tentang studi kasus dan penanganannya. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampuh oleh dosen Bapak Frendi Arufantiro, MPD. Ini adalah gambar sekolah Nurul yang saya jadikan sebagai studi kasus permasalahan tersebut. Latar belakang. Nah, dalam rangka perkembangan dan kehidupan setiap manusia, sangat mungkin timbul berbagai permasalahan, baik yang dialami secara individual, kelompok, dalam keluarga, lembaga tertentu, atau bahkan bagian masyarakat secara lebih luas. Nah, untuk itu, ditentukan adanya bimbingan sebagai suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok dalam rangka memecahkan. Yang dihadapi salah satu hal terpenting yaitu diperhatikan untuk adanya bimbingan untuk memahami individu lebih mendalam. Maka seorang maupun konselor perlu mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang peserta didik yang meliputi berbagai aspek. Di sini disajikan profil siswa, dapat dibaca terlebih dahulu. Nama siswa ini adalah Nurul, jenis kelaminnya perempuan, berusia 8 tahun, asal sekolah dari SDN Kolo-Kolo 1. Masalahnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Jenis masalah di sini ada 3. Yang pertama, Nurul itu anaknya malas dan juga kurang motivasi untuk belajar. Yang kedua itu anaknya pendiam namun aktif berbicara saat di rumah, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor ataupun berbicara yang jorok. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar dan perhatian dari orang tua. Di sini ada faktor intern dari dalam diri maupun faktor ekstern dari luar diri. Nah, faktor internnya dalam diri yaitu yang pertama, minimnya kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, minat untuk belajar itu kurang. Yang ketiga, lemahnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain atau teman sebaya atau orang-orang di dalam sekolahnya. Keempat, kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, untuk faktor ekstern dari luar diri ada 2, yaitu dari faktor keluarga dan juga dari keadaan ekonomi. Dari faktor keluarganya itu sendiri, ayahnya dan ibunya itu, ayahnya bekerja sebagai penjual es krim berkeliling seperti itu, dan bekerja dari pagi hingga malam. Jadi untuk perhatian kepada anaknya itu tuh kurang, dan ibunya itu sebagai ibu rumah tangga. Dia itu memiliki anak nggak hanya Nurul, ada adiknya, jadi beliau sudah sibuk mengurus adiknya. Jadi untuk perhatian terhadap Nurul kadang berkurang, dan juga kadang membantu suaminya berjualan. Kemudian keadaan ekonomi sudah terlihat jelas dari pemaparan sebelumnya, bahwa keadaan ekonomi keluarga ini adalah kurang, sangat kurang atau menengah ke bawah. Prognosanya dari kasus tersebut, maka Nurul sedang mengalami masalah, yaitu kurang motivasi untuk belajar karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, seperti itu. Di sini ada 3 cara untuk menanganinya. Nah, yang pertama ada tahap pertama, kemudian tindak lanjut, dan juga melalui layanan BK. Nah, untuk tahap pertama, bisa diadakan pendekatan secara pribadi terhadap Nurul di rumah, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tuanya di rumah. Kemudian ditanya, kita dekati, kita buat dia nyaman untuk dia berbicara kepada kita. Untuk tindak lanjut masalah ini, yang pertama, guru harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama untuk melihat perkembangan Nurul selanjutnya. Kemudian yang kedua, orang tua harus lebih memperhatikan Nurul agar tidak lagi malas dan adanya motivasi belajar. Dan yang ketiga, diberi motivasi dan dorongan agar Nurul bisa terbuka terhadap dan mudah berinteraksi dengan orang lain.
Nah, untuk menanganinya, dalam layanan bimbingan dan konseling ada 4. Yang pertama, ada layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan yang bersifat face-to-face, yaitu antara peserta didik dengan konselornya. Layanan ini yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah seperti itu. Nah, yang kedua, layanan konseling individual. Memberikan konseling proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya. Layanan yang ketiga yaitu kerjasama dengan orang tua. Kunjungan ke rumah, home visit, dilakukan untuk mengetahui latar belakang atau background keluarga dan kondisi peserta didik di lingkungan rumahnya. Yang keempat yaitu langkah evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik. Setelah peserta didik mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut konselor ini juga harus digali tentang apa berhasilnya tindakan-tindakan sebelumnya. Seperti itu. Kesimpulannya, bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan psikologis, tercapainya penyesuaian diri, perkembangan optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah bimbingan. Nah, dari pengamatan yang dilakukan oleh saya, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama Nurul Dwi Novianti ini sedang mengalami permasalahan. Yang pertama, prestasi belajar menurun. Yang kedua, nilai tugas, ulangan, dan ujiannya itu rendah. Dan yang ketiga, peringkat di bawah rata-rata dan sebagainya. Dan yang keempat, yaitu sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Saran dan solusi dari saya, usaha pemberian kepada peserta didik dalam memecahkan masalah menuju perkembangan yang optimal perlu kerjasama semua pihak, diantaranya orang tua, wali kelas, teman-teman Nurul, dan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, konselor perlu memberi masukan kepada peserta didik, antara lain, yang pertama, untuk lebih berusaha dan semangat dalam belajar agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Yang kedua, untuk lebih terbuka dengan teman, orang tua, wali kelas untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, hendaknya menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan teman-teman kelasnya. Untuk kedua orang tua Nurul, antara lain, yang pertama, memberikan perhatian khusus dalam pergaulannya saat di rumah. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar kepada anak saat di rumah. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan anak yang menunjang proses belajarnya. Dan yang keempat, memberikan motivasi dan intensif yang diperlukan oleh anak. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Sekian.